Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yati sama Official lagi, semoga kalian sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana nih kabar kalian, sehat? Alhamdulillah, Kaisam lagi santuy ya cuy. Panas ini padahal ada angin ya. Inilah cuaca-cuaca yang bisa membuat kita flu ya cuy. Kalian harus jaga kesehatan ya cuy ya. Kayak Kaisam nih minum cengcau. Wis, panas dalam. Yang pui. Gimana nih kabar kalian, sehat? Semoga teman Kaisam yang lagi di rumah sakit juga tentunya Allah angkat sakitnya. Teman Kaisam yang masih berjuang di rumah majikan, fighting ya cuy. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke cuy, hari ini kita bahas apa? Ini banyak kejadiannya. Kaisam itu marah ya cuy ya. Kalau misalkan mendengar pekerja migran, teman-teman kita dizolimi kayak gini. Apalagi notabene anak baru. Nah buat kalian anak baru, simak video ini nih. Bisa bermanfaat untuk kamu supaya kamu tuh gimana bisa selamat bekerja dengan orang Hong Kong ya cuy ya. Oke, ceritanya ini Mbak siapa ya? Mbak Siti. Mbak Siti ini datang dari Indonesia ya cuy. Umurnya ini sekitar 23 tahun, masih muda ya cuy ya. Iya, adeknya kayak Tisam banget. 23 tahun dia ini merantau ke Hong Kong, di mana bahasa yang dikuasai adalah bahasa Indonesia. Alias belum ngerti bahasa Kantonis dan nggak ngerti bahasa Inggris ya cuy ya. Celakanya nih, alhamdulillahirobbilalamin, tetap bersyukur ya cuy ya. Si Mbak Siti ini bekerja di dua CC. Yang CC pertama ini adalah Filipina ya cuy ya. CC yang kedua adalah Mbak Siti dari Indonesia. Ya kalian tahu, jaga anak itu di Hong Kong banyak mengejeng Filipina, karena majikan ini pengen anaknya itu bisa pinter bahasa Inggris ya kan. Jadi Mbak Siti ini ditugaskan untuk ceng oge kalau misalkan si Filipin ini mengasuh anaknya. Kebetulan Filipin ini ikut dengan majikan ini udah tahunan cuy, lebih dari 10 tahun. Nah Mbak Siti ini bekerja di rumah majikan ini ya dengan semangat ya cuy ya, walaupun dia ini bahasa masih pilih-pala. Nah celakanya si Mbak Siti ini dizolimi cuy sama teman satu kerjanya. Badannya itu udah kurus, makin kurus cuy, disuruh kerja terus ya kan. Kalau misalkan majikannya ini pergi ke kantor, dua-duanya si Cece yang seniornya ini kan beda negara ya cuy ya, menyuruh Mbak Siti untuk membuatkan mie untuk dianya. Jadi kayak colopan gitu dianya tuh cuy di rumah. Menyebalkan gak sih punya teman kerja yang kayak gitu ya kan? Padahal ingat, derajat kita sama, bekerja sama, gaji sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Karena kita ini pekerja di Hong Kong memiliki yang namanya perlindung ras diskriminasi. Jadi kita ini tidak boleh dibeda-bedakan oleh majikannya cuy. Walaupun kita bekerja baru gitu, lebih baru daripada teman kita yang bekerja. Tenang. Oke, singkat cerita, si Mbak Siti ini bekerja dengan majikan ini karena nurut Mbak Siti ini. Jadi bisa bertahan nih bekerja walaupun sibuk, capek, maisung, cuisung, ya kan, dongsam, nyetrika, semuanya dilakukan Mbak Siti dengan ikhlas ridho. Sampai pada akhirnya potongan agensi pun sudah lunas nih. Ceritanya ya berarti kerja sekitar 5-6 bulan ya. Oke, celakanya si Mbak Siti ini dipaksa untuk mengambil bank oleh teman kerjanya yang dari Filipina itu. Karena si Mbak Siti ini sudah selesai potongan agensi, jadi si Filipina ini merayu Mbak Siti untuk mengambilkan bank untuk dipakai dia ya cuy ya. Dia ini berjanji sama Mbak Siti, kalau misalkan saya ada salary kok, saya bisa bayar ya kan. Jadi kamu tolong ambilkan bank untuk saya ya kan. Karena Mbak Siti ini tipikal orang yang penakut ya. Terus juga dia ini dia ini sering dimarah-marahin sama si ini, dan dia juga, Mbak Siti juga pasti pengen kerja di situ. Akhirnya karena Mbak Siti ini berpikir si cecenya itu satu kerjaan sama kita, jadi nurutlah tuh coy. Nah waktu itu Mbak Siti itu didaftarkan di salah satu bank Hong Kong, di mana by phone ya cuy ya. Ya kan, karena dia itu sama temannya yang satu kerjaan itu satu rumah, jadi dia ini bisa menghandle gimana cara-caranya sampai berhutang di bank. Akhirnya cairlah 30.000 dolar Hong Kong. Gila cuy, semaksimal itu bank memberi pinjaman, dan semaksimal itu juga diambil oleh Mbak Siti, dan duitnya dikasihkan semua ke teman satu kerjanya. Gila nggak 60 juta cuy. Aduh Mbak Siti, kok kamu itu lugu sekali ya kan. Akhirnya apa? Akhirnya dia ini menyerahkan tuh 30.000 dolar Hong Kong ke teman satu kerjanya. Itu karena dia itu kontraknya kerja di majikan 24 bulan dan dia bulan, bayangkan saja cicilannya itu dikasihnya cuma 13 kali. Ini gede banget cicilannya. Akhirnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan Mbak Siti ini memang dibayarkan cuy oleh pekerja Filipina tersebut. Tapi endingnya apa?
endingnya di keempat cicilannya ini mulai nih toksiknya ini keluar, ya kan, mulai berbaik hati kalau misalkan Mbak Siti ini habis gajian, ya kan, merayu untuk dibayarkan terlebih dahulu, ya karena Mbak Siti ini ketakutan ya jangan sampai ini cicilan bank ini majikan ini tahu, ya kan, didoktrin terus nih sama teman-temannya, sama temannya si satu kerjaan itu, kalau misalkan kamu nggak bayar kamu dipecat loh, kalau kamu dipecat itu kita dalam bahaya katanya, kan menyebalkan sekali ya cuy ya. Akhirnya apa? Akhirnya luluh lah juga nih, saya cuma bisa bayar segini dulu, nanti sisanya kamu dulu ya, nanti dicatat, ya kan, catatannya full kayak tukang kredit ya cuy ya. Akhirnya apa? Akhirnya ini udah di titik lelah banget ya cuy ya, udah dari cicilan 1 sampai cicilan 5 ini total uangnya si Mbak Siti yang sudah dipakai oleh temannya yang satu kerjaan yang menggunakan datanya Mbak Siti ini sudah ada kurang lebih dari 5.000 dolar Hongkong. Jadi pinjam duitnya Mbak Siti itu sudah 5.000 ya cuy, 10 juta, ya kan. Dalih-dalih kita kerja dari Indonesia ke sini pengen merubah nasib, ya kan, bukan utangnya untuk sendiri, ini dimanfaatkan oleh teman satu kerjanya. Kira-kira ada nggak sih kasusnya seperti ini? Banyak cuy, teman-teman kita yang senior memanipulasi supaya kita ini mengambilkan hutang untuk dianya sendiri, berdalih karena kita satu kerjaan. Nggak pernah tahu kalau misalkan termination itu kapan aja, ya kan. Nah, singkat cerita, apa yang terjadi? Yang terjadi badannya si Mbak Siti ini kurus cuy, karena tekanan bank ya. Terus juga majikannya mulai marah-marah dikarenakan si temannya ini suka mengadu tentang kerjaannya Mbak Siti yang nggak jelas. Nah, mulai ada kekhawatiran, gimana nih Kak Yatisam kalau saya tibanya di termination dari majikan ini, sedangkan hutangnya si temannya ini belum sampai lunas. Bahkan untuk ngomong sama majikan, saya takut tidak dipercayai karena chat-chatannya, perjanjiannya tidak ada bukti yang menyatakan bahwa uang itu diserahkan ke temannya itu. Aduh, pusing ya cuy. Kita tuh boleh cuy lugu, tapi kita juga nggak boleh asal percaya sama orang seperti ini. Kan kasihan kalau tipikal-tipikal orang kayak Mbak Siti kayak gini, apalagi dia adalah pekerja migran Indonesia yang wajib kita kasih tahu. Jangan seperti itu ya cuy ya. Tolong please teman-teman Kaisam yang masih baru ya, sini dengerin Kaisam. Kalian itu memiliki derajat yang sama, walaupun dia dari Filipina, walaupun dia dari Bangladesh, walaupun dia dari manapun ya. Ingat cuy, dia itu memiliki derajat yang sama-sama pekerja migran yang tanggung jawab ini diperoleh dari seorang majikan. Tapi kalau seandainya majikan ini pilih kasih antara makannya si Filipin sama kamu, ini dibeda-bedakan dan kamu merasa sakit hati dan merasa kamu itu nggak adil, kumpulkan bukti, kamu bisa mengajukan tuntutan di mana kamu itu diskriminasi. Kamu boleh saat itu keluar kerja dan tidak usah membayar 1 bulan gaji kepada majikan. Kalau misalkan memang kamu pengen keluar ya. Ataupun kamu mendapatkan kekerasan dari teman satu kerja, itu tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawaban majikan. Jadi kamu nggak usah takut kalau misalkan memang kamu dizolimi, didiskriminasi, dibohongin atau apa ya cuy ya, karena derajat kamu itu sama. Oke, jadi gimana nih untuk kasusnya Mbak Siti? Kira-kira kalian punya ide nggak sih gimana caranya ini ngelaporin ke majikan kalau misalkan gajinya Mbak Siti ini untuk bayar temannya satu kerjaan itu, sedangkan majikan lebih percaya sama temannya yang dari Filipina itu? Gimana cuy? Menurut kalian gimana? Oke, kita cari bukti di tengah kita sudah kehilangan bukti. Nah, oke, yang pertama yang harus kamu lakukan adalah WhatsApp, by WhatsApp, untuk mendapatkan bukti kalau misalkan kita menagih uang yang dia pinjam dari bank dengan atas nama kita. Dengan cara kamu menulis, Cece, maaf ya, kamu kan pakai data paspor saya untuk meminjam hutang di bank ini, tulis. Nah, sebesar 30.000 dolar Hongkong. Kamu sudah membayar segini dan kamu punya utang saya segini. Kira-kira untuk bulan depan, kamu bisa nggak bayar saya full pembayaran segini dari gaji kamu. Jadi ditulis semua kronologinya di situ. Send by WhatsApp ke teman satu kerjaan kamu. Ingat, jangan lupa di screenshot. Cekrek! Wis, mantap ya. Nah, setelah itu, pasti teman kamu itu akan nggak mau balas WhatsApp, dia pasti akan langsung ngomong sama kamu, ya kan, pasti udah dengan muka yang menyebalkan gitu ya kan. Tapi tenang, jangan kepancing emosi, tenang aja, terus aja WhatsApp. Gimana nih pembayarannya, walaupun kita di kasur ini, dia di kasur itu gitu, WhatsApp cuy, karena itu adalah bukti tertulis bahwa menyatakan bahwa dialah benar yang hutang. Terus saja sampai dibalas, ya kan, pasti dia kesel kan, ya kan, pasti akan dibalas. Tapi kalau misalkan sampai tidak dibalas dan saat gajian dia memberikan uang, divideokan, atau nggak difoto, cekrek gitu. Terus terima kasih ya sudah dibayar pembayaran ini, bulan depan jangan lupa ya saya minta full juga, ya kan. Terus tahan semua keuangan kamu, jangan sekali lagi juga kamu untuk menalangi walaupun itu nama kamu sendiri, nggak apa-apa.
telat bayar bank is okay, memandai. Nah, setelah kita mendapatkan bukti, kalau sampainya dia telat, kita berarti sudah punya alasan untuk memberitahukan majikan secepat mungkin. Harus segera dikasih tahukan ke majikan, cuy. Ini bahaya banget. Kalau tibanya dia determination atau kamu yang determination, siapa yang mau nanggung? Iya kan? Nah, setelah mendapatkan bukti dari WhatsApp tersebut, nah, setibanya dia telat nih, kita mulailah WhatsApp majikan, mengirimkan semua bukti percakapan kita sama si Filipin tersebut ke majikan. Majikan, I have problem. Saya punya problem. Ceritakan semua, kayak nulis diary, cuy. Majikan, saya itu disuruh ngambil bank oleh Cece Filipin segini, uangnya tidak pernah saya pakai sedikit pun. Saya takut kalau misalkan dia nanti menggunakan uang gaji saya untuk membayar lagi. Saya sudah kesulitan uang sejauh ini. Tolong saya, majikan. Nah, saat itu majikan berarti tahu kasus kalian berdua, ya kan? Nah, dari sini kamu mendapatkan poin selamat, cuy. Walaupun kamu dizolimi terus bekerja, ya cuy ya, disuruh ini, disuruh itu, disuruh ini, disuruh itu, nggak apa-apa, karena kamu udah mau mengorbankan diri kamu untuk berhutang bank. Yang harus kamu lakukan adalah bertahan sampai hutang kamu lunas. Saat sudah lunas, dia ngiming-ngiming lagi nih suruh pinjam, say no, mulai tegas, tidak maaf, ya kan? Nah, udah bertahan aja sampai finish, ya cuy ya. Udah jalani aja, walaupun dia itu zolim sama kita, nyuruh-nyuruh kita, nggak apa-apa, sabar ya. Kalau misalnya memang kamu kekurangan makan di majikan itu, atau kamu nggak dibagi makan yang adil, nggak apa-apa cuy, beli sendiri terus makan. Mungkin kesakitan kamu dalam bekerja di majikan itu cuma 2 tahun aja. Setelah itu, setelah lunas, kamu sudah nggak punya beban utang, kamu move cari majikan baru. Dan jadikan ini pembelajaran yang berharga. Nah, untuk teman-teman Kaisam ya, kejadian itu banyak cuy. Banyak senior-senior kita yang memanfaatkan junior-junior untuk berhutang bank dengan datanya. Jangan ya cuy ya, walaupun kita bekerja baru dengan mereka-mereka yang sudah lama, katakan saja, maaf ya. Karena apa? Karena bekerja di Hong Kong itu harus tega cuy. Ya, kita di sini juga sama, kerja dari warga miskin Indonesia gitu ya, yang butuh juga uang ya. Jangan sampai kita hancur gara-gara kita meminjamkan data. Kalau majikan itu bisa percaya sama kita, kalau enggak gimana? Bayangkan kalau misalkan di akhir pembayaran teman kamu di termination atau kita yang di termination, kita menanggung hutang karena itu pakai data kita. Untuk itu be smart ya teman-teman Kaisam. Ayo selamatkan pekerjaan kalian, jangan mau dizolimi oleh teman-teman kita yang satu kerjaan. Walaupun dia senior, kita katakan kalau misalkan itu tugas dia, suruh dia kerjakan ya. Kita sama gitu, kamu jangan kayak gitu dong gitu kan. Ya, nggak apa-apa, harus berani ngomong ya, tapi ngomongnya dengan baik-baik. Mungkin aja teman kita yang senior itu sudah punya riwayat darah tinggi. Enggak bercanda. Nah, untuk seniornya, tolong ya, kalau misalkan ada nih teman-teman kita yang baru datang dari Indonesia, sambutlah dia sebagai keluarga. Katakan, apa sih kamu butuh apa? Kalau nggak ada softtek, kamu belikan softtek. Kalau nggak ada ini, kamu belikan ini. Bareng-bareng makan ya cuy ya. Masalah uang, pegang sendiri-sendiri. Tapi bukan berarti kita juga pelit. Kalau kita punya rezeki, kita beli makan bareng. Itu lebih enak ya. Mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Kira-kira kalian punya pengalaman yang sama nggak? Kira-kira gimana nih nasib kalian setelah data kalian dipinjam oleh senior kalian? Apakah berhasil sampai lunas? Atau wassalam? See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.